Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang adat istiadat di masyarakat. Fokus kita kali ini, kita akan pelajari tentang apa sih adat istiadat, ya, terutama adat istiadat yang ada di Indonesia, ya, beserta beberapa contoh yang mungkin masih bisa kalian lihat hari ini. Adat, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan peraturan yang lazim, cara yang menjadi kebiasaan, atau wujud gagasan kebudayaan. Ya, jadi adat adalah sebuah peraturan, ya, atau mungkin bukan peraturan tapi sudah menjadi kebiasaan, ya, dari sebuah suku atau sebuah wilayah atau sebuah bangsa yang akhirnya menjadi sebuah kebudayaan dari bangsa tersebut atau dari suku tersebut. Bisa kita katakan adat istiadat itu merupakan kebiasaan sosial, ya, yang ada sejak lama di masyarakat untuk mengatur tata tertib. Nah, adat istiadat berarti dibuat, ya, sudah lama, bukan 10-20 tahun yang lalu. Ya, jadi adat istiadat ini adalah kebiasaan sosial yang turun-temurun dari nenek moyang seseorang, ya, turun kepada generasi berikutnya yang ditujukan untuk mengatur tata tertib, ya. Jadi kehidupan lebih tertata, ya, lebih rapi dan tidak menimbulkan banyak pertentangan nantinya gitu. Nah, ada beberapa hikmah dari adat istiadat. Ketika kalian belajar adat istiadat, diharapkan kalian bisa menghargai sesama, ya, meskipun berbeda suku bangsanya, ya, misalkan ada orang Jawa, ya, ada orang Jakarta, ada orang Betawi, ada orang Sunda. Nah, itu diharapkan setelah mempelajari adat istiadat, mereka lebih menghargai sesama. Ya, karena perbedaan adat istiadat di setiap wilayah, di setiap daerah, maka kalian di situ memiliki waktu, ya, memiliki tempat untuk belajar dari sesama. Ya, mungkin orang dari Aceh bisa belajar, ya, misalkan kuliner dari Jawa atau dari Bugis dan lain sebagainya. Nah, itu contoh belajar dari sesama. Sama yang terakhir akan timbulnya atau terciptanya rasa solidaritas. Ya, ada rasa kesatuan dan persatuan, apalagi kita, ya, di wilayah Jabodetabek, pasti kita sering menemukan orang yang beda, ya, sukunya, misalkan ada orang Jawa, ada orang Batak. Nah, ketika kita belajar adat istiadat, diharapkan ketika kita saling menghargai, menghormati, akan timbul rasa kesatuan dan persatuan di masyarakat. Ya, lanjut ke contoh-contohnya. Saya akan kasih contoh 3, ya, salah satunya ada Rambu Solo, berasal dari Tanah Toraja. Ya, upacara pemakaman ini, ya, dari suku Toraja. Nah, ini biasanya kalau di Tanah Toraja, mayat akan dikubur di atas tebing bukit batu, ya. Fungsinya apa? Menurut kepercayaan mereka, ya, agama mereka, ketika seseorang dikubur lebih tinggi, ya, semakin tinggi akan semakin mempercepat kepergian roh ke puya alias dunia akhirat atau alam akhirat. Nah, Rambu Solo ini bukan cuma mengantarkan si mayit ke kubur, tapi selain itu disiapkan beberapa sajian seperti nanti ada pemotongan kerbau, ya, mungkin nggak cuma 1, 2, atau bahkan puluhan, ya,
dan beberapa ratus babi mungkin. Ya, biasanya Rambu Solo ini ketika orangnya semakin terkenal, semakin berkuasa, maka pemotongan kerbau dan babinya akan semakin banyak ya. Nah, Rambu Solo ini biasa terjadi 2-3 hari. Namun, apabila seseorang tidak memiliki biaya, maka biasanya keluarganya itu akan menabung terlebih dahulu. Ya, bahkan ada beberapa yang ya menaruh mayat keluarganya di rumah ya dalam beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada beberapa tahun ya ketika sudah cukup uangnya baru mereka melaksanakan Rambu Solo. Selanjutnya ada Pasola dari Nusa Tenggara Barat ya. Nah, Pasola ini merupakan tradisi perang-perangan ya antar dua kelompok, biasanya satu kelompok 100 orang atau 50 orang ya menggunakan lembing ya atau tongkat kayu ya meskipun tumpul ya dilakukan biasanya oleh orang Sumba asli yang masih menganut agama Marapu ya alias agama asli dari orang-orang Sumba. Nah, ya meskipun tumpul, kadang Pasola ini bisa merenggut korban jiwa. Ya, menurut adat agama Marapu ini, kata mereka ketika ada seseorang yang meninggal atau terluka karena Pasola, berarti Tuhannya mereka ini sedang menghukum mereka karena mungkin berbuat kecurangan. Nah, Pasola sendiri berasal dari kata sola atau hola yang berarti lembing kayu yang digunakan untuk saling melempar. Ya, ini biasanya telah menjadi sebuah upacara adat yang dapat ditonton oleh para turis ya, terutama di Sumba. Terakhir, ya ini sudah kalian kenal mungkin ada ngaben di Bali. Ya, sama seperti Rambu Solo di Toraja, di Bali ya, umat Hindu Bali melakukan upacara pembakaran mayat ya tujuannya agar membersihkan dosa dan sebagai rasa hormat kepada si mayat. Ya, berdasarkan ajaran agama Hindu ya ada Dewa Siwa yang menjelma sebagai dewa api. Nah, untuk menghormatinya ya makanya si mayat itu dibakar. Ya, ngaben ini bisa diartikan sebagai bekal atau abu yang mengarah pada pelepasan terakhir kehidupan manusia. Ya, mungkin umat Hindu di daerah Pulau Jawa mungkin tidak melaksanakan ini karena mungkin hanya ada di Bali. Nah, ini emang sudah menjadi tradisi yang cukup lama ya, ketiga adat ini. Ya, apakah kita perlu mencelanya atau tidak? Ya, saya rasa tidak. Karena ini merupakan sebuah kebudayaan ya, tapi penilaian silahkan kalian pikirkan sendiri. Nah, itu adalah beberapa adat istiadat yang ada di Indonesia. Semoga wawasan kalian lebih luas lagi ya. Kita bisa ambil hikmahnya dari hal sekecil apapun. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.